Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ayo sebelum belajar kita apa dulu? Doa. Siapa yang mau bikin doa? Sebelum belajar, mari kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum belajar seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Semuanya silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Tuh, doa. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Tuh, doa. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Doa. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Doa. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Doa. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Silakan duduk lagi. Hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk aja. Sudah ditulisin Mila sama Raihan. Mana video mas? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya, sudah punya kan AKM-nya masing-masing? Nah. Silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kalian tentukan sendiri. Kelompok 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, silakan sob. Mario. Empat bangku disatuin. Nah. Naik.
Itu adalah memperhatikan dan menanya ya. Memperhatikan, mempertanyakan
juga memprediksi. Kemudian buka lagi halaman selanjutnya. Ada siklus hidup manusia. Kenapa ada yang siklus hidup tumbuhan dulu? Kan nomornya ada halamannya ya, ada halaman 2 ya. Udah kasih mulai halaman kan? Halaman 2 yaitu siklus hidup halaman 3 nanti. Halaman 3 adalah siklus hidup manusia. Nah, menggunakan HP juga silakan kalian cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Googling sama-sama ya. Di sini adalah pertanyaannya, tuliskan ciri dan fase perkembangan manusia. Jadi kalian nanti Google ciri dan fase perkembangan manusia. Pakai voice bisa, pakai ketik. Ciri dan fase perkembangan manusia, klik. Kalau udah jawab, salin bersama-sama dengan kelompok ke sini ya. Bagaimana itu fase bayi, bagaimana itu fase balita sampai terakhir dewasa atau lansia. Tuliskan ciri-cirinya di tabel yang sudah disediakan. Hasil dari mana nih? Hasil dari Google ya. Google bersama-sama. Sampai dengan simpulkan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian halaman 4-nya baru ada siklus tumbuhan dan hewan. Nah, yang siklus tumbuhan apa yang dijadikan contoh? Nah, jelaskan siklus hidup tumbuhan di samping. Jadi kalian cukup Google siklus hidup pohon mangga. Tuh, cara Google teh kami tidak mengerti. Ya. Nah, yang keduanya apa tuh yang di bawah siklus hewan apa yang dijadikan contoh? Kalian juga cari, jelaskan siklus hidup hewan di samping. Tinggal cari Google, cari siklus hidup ayam. Nanti jawab bersama-sama. Di bawahnya ada pertanyaan juga. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Apa yang dimaksud dengan perkembangan? Apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup? Itu juga di Google. Halaman 5-nya, nah ini ada pertumbuhan makhluk hidup. Pertumbuhan organisme dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor genetik. Ada 8 skenario, kalian cukup di buludan aja. Yang ke satu itu dia faktor lingkungan atau faktor genetik. Ya, di buludan aja hurufnya L atau G. Bisi takut salah semua diisinya pakai pensil dulu. Ya, bisi takut salah semuanya pakai pensil dulu. Nah, terakhir ada pertanyaan, apa yang akan terjadi jika faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan diubah? Kalian prediksi. Halaman terakhirnya data pertumbuhan tanaman. Nanti kalian ada proyek kelompok menanam pohon kangkung. Nanti ada proyek akhirnya adalah menanam pohon kangkung per kelompok. Nanti beningnya dikasih. Nanti di pertemuan selanjutnya akan dikasih tutorial cara proyeknya ya. Pakai ini, pakai pot. Jadi nggak di pot dulu kalau sekarang, pakai pot dulu karena cuma 15 hari. Kita cukup mengamati sampai 15 hari. Ini halaman terakhir itu dikerjakannya nanti ketika sudah ulangan. Ya, jadi untuk halaman yang terakhir ini sayang di LKS tidak dikerjakan hari ini. Nanti ketika sudah ulangan, namanya proyek akhir. Ada pertanyaan? Nah, oke, sudah siap dengan namanya masing-masing? Siap. Ibu berikan waktu 1 jam pelajaran oleh 40 menit. Silakan kalian diskusikan dan kerja bersama-sama. Silakan. Silakan mulai di scan. Bisa maju sedikit biar bisa. Omi akan berkeliling. Tuh, 2 jam kerja lagi. Omi akan berkeliling untuk mendokumentasikan diskusi dan nonton video kalian. Coba scan. Bisa nggak? Scan-nya pakai ini. Aktifkan. Mana? Izinkan. Kamera.
Izinkan. Coba lagi sekarang. Coba, ada nggak sampai warna birunya muncul? Nah, yang Coba Google Lens. Telusuri. Ada scannernya nggak? Tunggu dulu lah. Barcode scanner. Ada nggak barcode scanner? Ini dulu, download dulu barcode scannernya. Ya. Apa? Enggak, belum. Astagfirullah. Coba. Bisa nggak? Diulangi dari scan. Coba diulangi dari scan videonya. Bisa ya, langsung muncul ya. Ya, boleh. Tuh di meja Umi ada tuh yang nggak punya KS. Mana yang nggak punya KS siapa? Satu. Hari kelompok ini mana HP nontonnya? Diambil, dibawa ke jamban. Punya ambil dulu HP. Mana itu dong? Kamu. Aduh, astagfirullah. Nanti sekali Ewang nontonnya ya. Sok anak cewek dulu baru nanti kasihin ke anak cowok. Udah bisa nge-scan kelompok ini? Good. Mengapa salahnya bisa dihapus?
Ini yang 2 orang nggak terlibat ini? Ih, kenapa nggak bilang atuh? Itu Umi ada LKS 02. Makanya segala satu teh ngomong, bilang Umi LKS-nya nggak ada. Gimana cari solusi? Tuh bawa yang Umi tuh di meja tuh 2 tuh Juk. So, pertanyaannya baru 2. Sok. Ya, sudah ada
Untuk menambah semangat pagi ini, marilah kita tepuk tangan bersama-sama. Gimana Bapak Ibu, sudah semangat? Marilah kita buka acara diseminasi kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mungkin karena sekolah kita sudah memiliki beberapa angkatan sebelumnya dari pelatihan guru penggerak, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah budaya positif. Ya, jadi kesempatan kali ini saya akan mereview kembali gitu ya apa yang telah disampaikan oleh guru penggerak angkatan sebelumnya. Jadi diseminasi untuk budaya positif ini saya akan mengingat-ingat kembali Bapak Ibu semua mengenai poin-poin utama saja ya dari modul pertama yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Nah, yang pertama diajarkan, mungkin Bapak Ibu juga semua sudah mengisi PMM ya. Cuma yang sudah PMM Merdeka Belajarnya sudah diisi PMM yang tentang Merdeka Mengajar sudah ya. Nah, di situ dijelaskan mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi di Ki Hajar Dewantara ini adalah filosofi pendidikan yang utamanya adalah ing madya Jadi ini adalah bahasa Sanskerta yang artinya di depan memberikan contoh, di tengah-tengah memberikan bimbingan, dan di belakang memberikan doa. Jadi intinya kita sebagai pendidik harus menanamkan hal itu pada diri kita masing-masing ya, bahwa sebenarnya filosofi Ki Hajar Dewantara itu yang pertamanya adalah di depan memberikan contoh ya. Jadi sebagai guru kita harus memberikan contoh. Ketika kita ingin anak-anak kita rajin belajar, kita juga sebagai guru harus belajar. Bagaimana belajarnya? Banyak ya sekarang di PMM banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari. Kemudian di tengah memberikan tuntunan ya, dituntun. Jadi proses pendidikan itu bukan didorong anak teh. Kalau yang pertama dituntun, ibaratnya kita nuntun anak nih, lagi anak lagi 3 tahun gitu ya belajar jalan, kita kan dituntun. Kalau tuntun itu kita sebagai gurunya di depan atau di belakang? Di depan. Di samping. Jadi bagaimana gitu ya, mendampingi kepada anak itu, mendampingi anak belajar. Anak pengennya ke sana dulu belok, betul betul sama kita teh gitu ya. Yang penting tujuannya sampai belokin lagi sama kita. Jadi pendidikan itu bukan kita di belakang terus anak cuk ini enggak kayak gitu ya. Tapi apalagi kalau saya kita di depan. Tadi serius. Bisa enggak ya? Jadi pendidikan itu tidak melepaskan tapi juga tidak menyeret. Jadi di tengah-tengah berdampingan. Itu yang ingin kita sebagai guru sadari bersama-sama bahwa yang namanya pendidikan itu menuntun anak untuk menggunakan kodrat alam dan kodrat zamannya agar mereka bisa hidup bahagia khususnya di dunia dan di akhirat sebenarnya ya kesananya. Kemudian yang selanjutnya adalah visi dan misi sekolah. Mungkin Bapak Ibu kemarin waktu saya mempelajari tentang visi dan misi ini diarahkan untuk menggali kembali. Saya juga sudah melakukan diskusi dengan para PKS. Waktu itu ada videonya juga. Pak Adi ya waktu itu ya salah satunya Pak Adi bukan ya? Nggak hadir ya Pak Adi. Waktu Pak Cucun, Pak Dedi sama Pak Ian merefleksikan kembali visi misi sekolah itu sudah sesuai dengan tujuan kita bersama atau belum. Nah, visi dan misi sekolah yang kita miliki di SMP Negeri 3 Ibun terciptanya lulusan yang kompeten, unggul, religius, dan berbudaya lingkungan. Kemudian menciptakan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan untuk mencapai potensi siswa yang unggul, mengembang budaya hidup serta lingkungan yang bersih dan sehat. Itu visi misi sekolah dan ternyata semua diskusi sepakat. Visi misi sekolah sudah bagus, jadi tidak usah diubah lagi. Berdasarkan kesepakatan tersebut, kita hanya menurunkan kepada program-program kerjanya seperti apa. Nah, di SMP Negeri 3 sendiri untuk membudayakan budaya positif sudah ada pembiasaan-pembiasaan. Ya. Yang pembiasaan pertama dari mulai hari Senin kita membiasakan untuk upacara. Nah, di upacara ini bukan hanya sekedar mendengarkan ceramah pembina dan
baik seperti sikap disiplin, patuh, mencinta tanah air dan sebagainya. Itu adalah upaya-upaya untuk menanamkan budaya positif. Hari Selasa kita ada sholat duha. Hari Selasa literasi ya. Hari Selasa kita ada pembiasaan literasi. Itu juga merupakan salah satu cara untuk membudayakan budaya positif demi terwujudnya visi dan misi sekolah. Hari Rabu ada sholat duha ya, untuk menanamkan karakter religius. Hari Kamis ada olahraga untuk membiasakan anak aktif, kreatif, juga sehat jiwa dan raganya. Dan yang terakhir hari Jumat kita tambah lagi dengan kegiatan guru mengaji ya. Jadi kan sebagaimana tujuan pendidikan adalah membentuk karakter anak yang profil Pancasila. Oke. Karena tampaknya sangat serius nih Bapak-bapak Ibu semua, marilah kita ingat lagi nyanyian profil pelajar Pancasila. Nah, ini tuh profil pelajar Pancasila ini bukan sekedar nyanyian, tapi tujuan kita ya. Kita tuh di sekolah itu membentuk anak mencapai profil pelajar Pancasila. Ayo kita nyanyi bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Siap? Satu, dua, tiga. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi itu yang kita lakukan di sekolah. Kita tuh di sekolah namanya itu bagaimana kita mendesain pembiasaan baik atau misalnya pembelajaran untuk tercapainya profil pelajar Pancasila yang seperti itu ya, yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. Kemudian yang selanjutnya yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu semua adalah kita membuat kesepakatan kelas. Jadi di tiap pembelajaran itu untuk memfasilitasi murid agar lebih bisa didengar keinginannya, kita di pertemuan pertama membuat kesepakatan kelas. Kalau saya lihat kemarin banyak kelas-kelas yang sudah ada kesepakatan kelasnya. Jadi saya rasa Bapak Ibu tidak terlalu banyak pertanyaan mengenai kesepakatan kelas, karena intinya ini adalah aturan-aturan yang disepakati bersama dengan siswa dan guru di kelas masing-masing. Nah, yang terakhir adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini saya lihat di beberapa kelas belum ada, karena mungkin saya prediksi Bapak dan Ibu belum bisa membedakan mana yang kesepakatan kelas dan mana yang berupa keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi kalau misalnya kita comeback dulu sebentar, kesepakatan kelas ini adalah daftar peraturan yang dibuat bersama oleh guru dan siswa. Biasanya kesepakatan kelas dibuat hari pertama masuk sekolah. Tujuannya yaitu agar proses belajar di kelas bisa berjalan dengan tertib dan disiplin. Jadi garis bawahinya, kalau kesepakatan kelas adalah daftar peraturan yang disepakati bersama, kalau keyakinan kelas adalah nilai dan prinsip yang disepakati bersama. Nah, untuk lebih menambah pemahaman kita tentang keyakinan kelas, ini ada kuis. Ada kuis merdeka yang sudah saya buat. Nah. Saya membuat kuis merdeka yang nanti ini bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing ya. Kuis merdeka. Cara bermain, dari setiap pernyataan atau sikap, pilihlah yang paling sesuai dengan dirimu ya. Jadi kita bilang ke anak nih, pilih nih menurut kamu mana yang paling kamu banget gitu ya. Ada dua. Nah, pilihlah yang menurut kamu paling sesuai. A, mungkin ada jalan keluar tetapi sulit. Atau B, mungkin sulit tetapi pasti ada jalan keluar. Bapak Ibu
Yang A dan B? A. Cirinya ya, pertanyaan kedua Bapak Ibu pilih yang A. Dua kan? Pilihan yang ketiga. Impianku tinggi, tapi mungkin dicapai. Impianku mungkin dicapai, tapi tinggi. A. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Aku bisa membuat hal yang sama atau yang B? Aku bisa membuat hal yang lebih baik. Memilih yang B. B A A B. Oke. Yang selanjutnya, aku bisa belajar sendiri, tapi memilih belajar bersama. Aku bisa belajar bersama, tapi memilih belajar sendiri. Pilih yang A. Pilih yang B. Yang selanjutnya, aku jujur karena aku tenang. Aku tenang karena aku jujur. Yang selanjutnya, lebih baik mencoba daripada menyesal. Lebih baik menyesal daripada mencoba. Bebas ya, kita karena membebaskan aja pilih yang mana. Yang selanjutnya, aku bisa marah tapi memilih bersabar. Aku bisa sabar tapi memilih marah. Yang A, mengumpulkan tugas tepat waktu itu sulit tapi bisa. B, mengumpulkan tugas tepat waktu itu bisa tapi sulit. A. Yang selanjutnya, yang A, menjaga kebersihan itu sulit tapi bisa. Yang B, menjaga kebersihan itu bisa tapi sulit. Dari yang tadi, pertanyaan yang tadi, kita bisa. Terima kasih. Kita bisa. Kita bisa paparkan. Tadi kan anak memilih. Nah, kita bisa paparkan menjadi akhirnya 10 keyakinan kelas dimana tadi ada 10 pertanyaan. Ya. Jawabannya Dari pertanyaan tadi yang pertama, pertanyaannya apa tadi? Pokoknya intinya yang tadi pertanyaan yang ke-1 itu nanti anak akan memiliki sifat optimis. Dari pertanyaan yang kedua itu yang matahari itu panas tapi terang atau matahari terang membuat panas. Ya, itu akan anak menemukan bahwa dirinya adalah positif thinking. Kemudian pertanyaan yang ketiga, anak akan menemukan bahwa dirinya berani bermimpi, yang mimpi itu tinggi tapi sulit. Pertanyaan yang keempat adalah, aku bisa membuat yang sama atau aku bisa membuat yang lebih baik. Itu menanamkan sifat yang kreatif dan inovatif. Aku bisa belajar sendiri, tapi aku memilih belajar bersama kolaboratif. Aku jujur karena aku tenang, aku tenang karena aku jujur. Yang selanjutnya, pantang menyerah. Kemudian sabar dan berharap mulia. Yang selanjutnya, disiplin dan terakhir berkomitmen untuk berkesinambungan. Jadi dari dikasih dulu pertanyaan yang tadi, ayo anak-anak yang mana? Oh ternyata kalian itu adalah orang yang positif thinking. Oh ternyata kalian itu kalau memilih yang B, berarti kalian itu jujur. Nah inilah keyakinan kelasku yang bisa ditempel di masing-masing kelas. Kami kelas 7B misalnya teh. Secara yakin menyadari bahwa kami memiliki nilai-nilai kebaikan sebagai berikutnya harus menanamkan kebaikan universal ya, menanamkan kebaikan. Jadi itu tadi salah satu cara untuk menanamkan keyakinan kelas. Ya, kalau misalnya kesepakatan kelas mau didiskusikan, tetap aturan. Kalau yang keyakinan kelas ini kita kasih dulu anak permainan, suruh memilih
luar kesepakatan. Nah, kita punya lagi, kan kamu orangnya jujur. Udah, kan kamu sendiri udah menyadari bahwa kamu orangnya jujur. Kan kamu orangnya pantang menyerah. Kan kamu orangnya disiplin. Jadi langsung bilang ke anak itu kamu orangnya positif. Kamu orangnya positif. Jadi jangan malah, udah kamu mah kendul. Udah kamu mah mau. Jadi label-labelnya diganti. Kan sudah meyakini bahwa kamu orangnya disiplin. Kenapa sekarang tidak disiplin? Aku udah gini. Ya, kalau itu nggak apa-apa dimaafkan. Bisa nggak kembali lagi disiplin kayak gitu untuk merestri? Kalau jawabannya Yang mana? kalau disebut optimis sama positif itu kan tadi jawabannya ada Pak pilihan ya. Oh, yang B ya, yang B. Oh. Positif thinking yang matahari kalau nggak salah. Nih, yang ini. Ini bisa Kunci jawabannya. ya itu jawabannya. Nah, jadi yang si poin-poin 10 itu ya, ini yang jawabannya. Nah, ini matahari memang terasa panas, tetapi membuat bumi ini terang. Positif thinking. Ya. Matahari memang membuat bumi terang, tapi terasa panas. Jadi kita tuh cuma fokus ke panasnya. Masih terang tapi panas. Beda dengan emang panas sih, tapi di Jawaban terang. tadi yang Positif thinking. yang mana? Memang dia itu ada tapi pintar. Kalau seandainya nanti milih anu B kumaha? Diarahkan lagi untuk memilih yang B. Kenapa kamu misalnya milih yang B? Matahari memang panas ya, matahari memang terang tapi panas. Kenapa kamu milih yang kayak gitu? Dan emang tuh ya emang panas, tapi bayangkan kalau nggak ada matahari gimana? Gelap apa kita? Jadi mending gelap tapi nggak kepanasan atau mending ada cahaya tapi kepanasan? Ya tapi kalau misalnya nggak ada matahari, nanti anak kan berpikir ya kalau nggak ada matahari kok nggak akan ada kehidupan ya, otomatis akan pindah lagi. Bahkan kan melihat itu menggunakan. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang ketika dia berikan puisi itu dia memilih jawaban yang tidak sesuai, ditanya dulu kenapa kamu milih yang B? Dan emang betul nih harga kalau ada matahari mah, walaupun, nah coba sekarang kamu bayangkan gimana kalau nggak ada matahari? Jarang berbalik, jarang berbalik. Matahari yang berdua. Jarang tidak berpikir. Nah begitu kan? Seperti itu tentang akhirnya. Ada jawaban yang lain gitu. Ini jawabannya ini. Jadi ketika misalnya untuk nah ini misalnya impianku tinggi tapi mungkin dicapai, impianku mungkin dicapai tapi tinggi. Dia akan mengajarkan anak untuk berani bermimpi. Coba pilih yang mana misalnya? Saya mau pilih yang A, impianku tinggi tapi mungkin dicapai. Oh berarti dia berani untuk bermimpi. Tapi kalau misalnya yang B, mungkin saya mah yang B, impianku mungkin dicapai tapi tinggi. Tapi mungkin dicapai kan? Mungkin dicapai. Nah, jadi ini anak-anak memilih yang A lagi, nantinya diarahkan untuk memilih yang A. Sehingga akhirnya, oh dia, saya berani kok bermimpi. Seperti itu. Itu tadi sebenarnya lebih kepada teknik untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama. Nah, materi saya cukup sekian. Terima kasih sebelumnya tepuk tangan kepada Bapak Ibu. Jadi mungkin dimulai dari secepatnya ketika misalnya Bapak Ibu wanita di sini belum memiliki keyakinan kelas dan belum memiliki kesepakatan kelas di ruang kelas masing-masing, silakan untuk dilakukan, dipraktekkan di kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.